Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Engkau. Terima kasih biarlah Engkau memimpin ibadah pada hari ini sehingga kami boleh mendapatkan berkat daripada apa yang kami dengar, juga kami boleh mendapatkan kekuatan ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengatakan pujian, itu membuat kami mengatakan kebenaran-kebenaran di dalam mulut kami dan hati kami. Oleh sebab itu ketika kami mengatakan kebenaran-kebenaran di dalam mulut dan hati kami, justru seringkali itu bahkan pasti membuat sebuah penghiburan, kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Richard, selamat pagi Pak Gunawan. Kita akan mulai ibadah ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, saya akan share dulu filenya. Pada pagi hari ini kita mendapatkan tema Jehovah Nisi. Ya, apa sih Jehovah Nisi ya? Kita sama-sama akan belajar. Peristiwa kata Jehovah Nisi ini adalah satu peristiwa di dalam Alkitab ya, di dalam Keluaran 17 ya kalau kita baca. Ini kemarin kita pernah bercerita tentang Jehovah Rafa ya, Tuhan yang menyediakan. Jadi bangsa Israel pada waktu kemarin di Jehovah Rafa itu ketika mereka berangkat dari tidak dapat air dari Marah ke Elim ya. Ternyata Tuhan itu menyediakan sesuatu waktu di Elim. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa Tuhan mengerti bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, berlanjut dari perjalanan ini karena bangsa Israel ini tanah perjanjiannya bukan di Elim, maka dia bawa kepada satu tempat, dia berjalan dan berjalan dan berjalan, dan akhirnya satu saat dia sampai di tempat yang namanya Rafidim. Nah, ketika dia sebelum masuk ke tanah Kanaan, di tanah Rafidim ini ada satu bangsa namanya bangsa Amalek. Ya. Dan dihadang karena zaman Ramadan itu setiap daerah itu punya kekuasaan masing-masing dan pada waktu itu bangsa Israel dihadang oleh bangsa Amalek. Nah, lalu dikatakan di Keluaran 17 ya ayat 8 bahwa lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim ya. Jadi di sana ada tantangan ya ketika mereka diberikan satu janji Tuhan bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian, tetapi tidak dengan mudah mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Mereka ada tantangan-tantangan ya, salah satunya di dalam sejarah ini dikatakan bahwa mereka harus melawan satu bangsa ya, yaitu bangsa Amalek ya. Mereka adalah bangsa yang sudah terlatih, mereka adalah bangsa yang sudah biasa berperang, tapi bangsa Israel ini belum pernah berperang. Karena sejak di Mesir ya, mereka itu hanya budak, hanya pekerja. Dan waktu dibawa perjalanan oleh Musa, mereka belum boleh dikatakan belum ada waktu untuk mereka menjadi pasukan-pasukan yang terlatih untuk berperang. Nah, ini adalah pertama kali bangsa Israel harus menghadapi Amalek dan berperang. Kebayang, satu peperangan yang boleh dikatakan mereka belum memiliki sebuah pengalaman ya. Oke. Nah, dikatakan di Keluaran 17 ayat 9, waktu menghadapi itu Musa bilang sama Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi suruh dipilih dan lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Ya. Besok kata Musa, saya akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi waktu itu Musa bilang sama Yosua, tolong pilih orang-orangnya yang mungkin yang ya boleh katakan kuat, kekar, karena waktu di perjalanan pasti ada orang tua, ada wanita, seperti mereka harus pilih. Nah setelah dipilih Musa bilang gini, kamu nanti yang perang,
saya akan naik ke puncak bukit, lalu dia akan memegang tongkat Allah yang biasa dipegang Musa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan banyak hal ya kalau kita lihat di dalam cerita itu. Dan dia akan angkat itu tongkat di atas bukit. Nah, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek ya. Dan Musa dan Harun dan Hur bersama-sama naik ke puncak bukit ya. Nah, di sini ayat 17 Keluaran 17 ayat 11 dikatakan, dan terjadilah dikatakan Musa mengangkat tongkat itu, tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya karena lelah, pasti kan orang kalau angkat tangan, kalau kita ngangkat tangan aja bisa berapa kuat, bisa lama. Ya mungkin semenit oke, 5 menit masih kuat. Mulai 30 menit kuat nggak? 1 jam pegel mungkinnya, pengen turun, cobain aja nanti rekan-rekan coba angkat tangan, kuat seberapa lama tuh bisa mengangkat tangan. Pasti lelah lah seperti itu. Di ayat 17 ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka yaitu Harun dan Hur mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak, jadi tetap di atas sampai matahari terbenam. Nah, digambarkan seperti ini. Karena di dalam cerita ini saya baca dulu ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua itu di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini ya. Oke, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhan Panjiku. Jadi setelah kemenangan di ayat 15, Musa mendirikan sebuah mezbah, jadi dari batu-batu, dan menamai, dikatakan Tuhanlah Panjiku atau Jehovah Nisi. Jadi arti Jehovah Nisi itu adalah Tuhan adalah Panjiku. Nah, kalau kita melihat dari sebuah cerita ini bahwa kenapa ada satu hubungan yang cukup erat antara ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua berperang ya dengan Musa yang mengangkat tongkat Allah itu sendiri. Jadi gini, ketika dia angkat tongkat Allah, maka kuatlah bangsa Israel ya. Tetapi ketika Musa kelelahan dan tongkat itu turun, maka kuatlah orang Amalek, bangsa Amalek itu untuk mengalahkan bangsa Israel. Oleh sebab itu kenapa Harun dan Hur membantu Musa supaya dia tetap mengangkat tongkat Allah itu. Karena apa? Dengan mengangkatnya tongkat Allah, maka akan ada kemenangan di bawah seperti itu. Nah, kalau kita melihat pelajaran seperti ini, artinya ada satu hubungan ya, tongkat Allah yang diangkat dengan kemenangan yang Yosua berperang. Kita melihat di sini, kita ambil satu pelajaran yang pertama adalah ada hubungan antara spiritual ya dengan realita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dari cerita ini, artinya apa? Ada hubungan yang cukup erat antara kerohanian dengan sesuatu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita seperti saat ini, kita banyak orang dan mungkin setiap manusia menghadapi banyak seperti tadi peperangan di dalam kehidupan, banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana seseorang itu mampu memenangkan sebuah peperangan di dalam sebuah kehidupan? Mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak hanya mampu memakai otak dan pikiran mereka sendiri. Ada satu korelasi yang Tuhan mau ajarkan pada hari ini adalah kita tidak hanya melakukan dalam satu kekuatan kita, tetapi ada satu yang Tuhan mau ajarkan adalah di mana spiritual atau nilai rohani ini menjadi juga peranan yang cukup penting. Ya, seperti tadi, tongkat Allah diangkat, menang. Tongkat Allah turun, kalah lah seperti kayak gitu. Nah,
ketika seseorang punya nilai spiritual yang bagus, maka itu sudah menjadi sebuah kekayaan yang besar untuk mendapat sebuah kemenangan di dalam setiap problem-problem hidup. Ya, kenapa? Kalau misalnya saya melihat, kalau rekan-rekan pernah mendengar banyak peristiwa di Korea, walaupun negara maju, terus ada beberapa orang-orang kaya, ya misalnya tidak kekurangan keuangan, tapi seringkali mereka ketika menghadapi masalah mereka bunuh diri. Nah, waktu saya pikirkan, waktu saya renungkan, kenapa kok orang yang boleh dikatakan hanya dibully, mereka bunuh diri seperti itu? Ternyata mereka tidak memiliki yang namanya kekuatan spiritual. Mereka tidak pernah tahu bahwa mengangkat tongkat Allah itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau lihat, kalau rekan-rekan memiliki satu tantangan hidup, jangan lupakan Tuhan. Bahwa ada tongkat Allah yang selalu memberikan kekuatan. Ya, seringkali ketika di dalam masalah, saya melihat gini, seringkali kita bisa mengalami ketika di dalam masalah, kita kan stres biasanya ya, kita mengalami yang namanya depresi. Nah, itu ada di dalam jiwa. Nah, ketika kita depresi, ketika kita stres, itu membuat kita tidak lagi bisa mampu berpikir dengan baik, bahkan kita akan mengalami yang namanya rasanya, aduh hidup ini pengen berakhir, seperti itu. Biasanya orang kalau udah stres sangat berat. Nah, namun orang-orang yang memiliki satu kekuatan spiritual, gimana cara mendapatkan spiritual, saya tidak akan membahas terlalu dalam, yaitu dengan cara kalian nempel sama Tuhan. Caranya nempel, ya bisa berdoa, bisa baca firman, apapun yang teman-teman lakukan. Nah, ketika kita nempel atau tongkat Allah itu diangkat di dalam hidup kita, maka akan ada satu kekuatan yang Allah berikan di dalam spiritual kita sehingga kita punya harapan yang sangat kuat. Walaupun masalah itu masih tetap ada di dalam hidup kita, tetapi minimal hati kita, jiwa kita mengalami sebuah kemenangan bahwa Tuhan pasti menolong. Bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik buat hidup kita. Nah, kekuatan itu membuat satu realita di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita jadi tenang, terus kita mampu lagi berpikir dan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Nah, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Ya, ada harapan dari Allah yang membuat kita bisa menang. Seperti itu. Itu pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua, waktu Musa mengangkat tongkat, itu melambangkan bagaimana Musa menyatakan bahwa Allahmu akan di mana Allah itu ditinggikan, ya, tongkat Allah namanya. Di mana kalau dalam sebuah kehidupan kita lalu meninggikan Tuhan, memfokuskan hidup kita pada Tuhan, membawa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu udah menjadi satu bagian kemenangan di dalam kehidupan kita untuk menjalani sebuah proses di dalam hidup kita. Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita bahwa hidup kita jangan sampai melepaskan Tuhan untuk selalu diangkat di dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah Jehovah Nisi. Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah kemenanganku. Nah, seseorang yang mengingat dan tahu bahwa Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah kemenanganku, maka di dalam kehidupannya dia akan punya sesuatu yang kuat di dalam iman mereka. Karena apa? Ketika kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah kemenanganku, maka ketika melewati proses kehidupan, kita akan punya kepastian bahwa kita akan menang. Ya, kenapa? Karena Tuhan memberikan jaminan kemenangan kepada kita. Kalau misalnya kita punya seorang anak, suruh berperang, suruh melakukan sesuatu yang boleh katakan tahu buat anak ini menjadi sebuah problem. Tapi kita sebagai bapaknya tahu bahwa saya akan melakukan kemenangan terhadap anak itu. Pasti anak itu menang. Ya, pasti anak itu menang. Jadi seperti ini kemenangan yang boleh saya ilustrasikan. Kita harus bertinju, ya, tetap kita harus berjuang, kita harus tetap melakukan yang terbaik, ya. Seperti Yosua, mereka berperang sampai petang, sampai petang, dan Musa pun sampai petang mengangkat tongkat itu, dan akhirnya mereka memenangkan sebuah peperangan, ya.
Nah, kalau seandainya kita diberikan satu tantangan untuk bertinju dengan seseorang yang hebat bertinju. Nah, kita belum punya pengalaman ya. Pasti kalau secara akal sehat kalah ya. Namun begini, Jehovah Nisi itu pengertiannya seperti ini. Nisi petinju yang hebat ini ya, kita bilang sama anaknya, oke kamu harus bertinju sama orang itu ya, sama orang itu. Lalu sebelum bertinju, nah si orang yang jago ini kita lawan sama kita dulu. Wah, kita habisin dulu sampai akhirnya si orang yang mau dilawan sama anak kita ini sudah babak belur, udah tidak ada tenaganya, sudah boleh dikatakan sudah mulai goyang gitu. Nah, si anak ini tetap harus berjuang untuk menjatuhkan ya, walaupun dengan lawan kita sudah mulai boleh katakan sudah dibabak belurkan oleh kita. Nah, tapi mereka harus tetap berperang. Dan itulah yang disebut kamu adalah pemenang lebih daripada pemenang seperti yang pernah dikatakan oleh di firman Tuhan. Jadi ketika kita melawan sesuatu, iblis ini udah dikalahkan duluan. Ketika Yesus mati di kayu salib, iblis itu sudah dikalahkan di kayu salib. Nah, tapi kita kan harus terus berperang melawan hawa nafsu kita, melawan kekuatan-kekuatan jahat kita. Namun Tuhan bilang kamu adalah pemenang lebih daripada pemenang. Tuhan itu adalah panji-panji engkau untuk kemenangan. Nah, kita tinggal berdoa, tinggal melawan iblis itu dengan kekuatan dalam nama Yesus. Dan itu pasti menang. Kenapa? Karena ada nama Tuhan di belakang itu semua. Nah, ini kita yakin bahwa inilah salah satu aplikasi Jehovah Nisi. Bahwa Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah kemenangan-kemenanganku. Ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita bilang bahwa Tuhan adalah panjiku atau Tuhan adalah bannerku, ya artinya apa? Identitas Tuhan itu selalu akan melekat pada kita. Jadi kalau namanya banner, kalau misalnya dalam satu pasukan saya bendera aja, ini bendera bangsa Indonesia, maka bendera itu menandakan satu identitas satu bangsa itu sendiri. Nah, begitu kita bilang bahwa Tuhan panjiku, maka banner Tuhan atau kehidupan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu ada di dalam realita hidup kita. Ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin ketika kita mengerti hal ini, maka kita akan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, yaitu memberikan yang terbaik, menjadi orang-orang yang tidak mudah patah semangat, orang-orang yang pantang menyerah. Karena apa? Karena Tuhan adalah kemenanganku. Kalau Tuhan bukan kemenanganku, kita mungkin akan putus asa. Ngapain? Udah pasti kalah seperti itu. Tetapi walaupun kamu belum pengalaman, walaupun kamu belum pernah berperang, tapi Musa angkat tangan bahwa ini loh, Tuhan kamu ini adalah Tuhan yang akan memberi kemenangan. Dan ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan ada di dalam hidup mereka, ternyata betul. Di kisah ini, bangsa Israel walaupun tidak punya pengalaman, mereka mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena kemenangan Tuhan ada bersama dengan mereka. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya bagikan secara singkat seperti itu. Ya, mudah-mudahan menginspirasi. Oke, nanti kita seperti biasa kita akan berbagi dengan apa yang kita dengarkan hari ini, yaitu Jehovah Nisi. Ya, saya berharap Richard TV, kita semua, Pak Gunawan, memahami bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi setiap kehidupan kita, Tuhan itu selalu memberikan satu jaminan kemenangan. Dia akan selalu memberikan solusi-solusi. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga ketika kita menghadapi solusi-solusi, kita akan makin mengenal Tuhan. Oh, Tuhan saya itu begini. Oh, Tuhan saya itu ternyata luar biasa memberikan solusi-solusinya yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa solusi yang Tuhan berikan. Tetapi pada saat tertentu Tuhan memberikan hikmat sehingga kita tahu solusinya. Dan itulah yang namanya Jehovah Nisi, menjamin sebuah kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, ya, jangan khawatir. Tuhan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan.
sebelum diskusi kita akan berdoa terlebih dahulu, bersyafaat. Nanti setelah itu kita akan diskusi, kita angkat pujian dulu ya. Nanti seperti biasa pendoa syafaat nih Pak Gunawan. Saya mohon berdoa ya untuk doa syafaat ini. Oke. Kita akan angkat pujian. Ini lagunya memang belum, tapi boleh kalau belum bisa dinikmati saja. Agak baru. Engkau harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat
Yuk kita sama-sama berdoa. Pak Gunawan minta tutup dalam doa ibadah pada hari ini dengan doa syafaat. Silahkan Pak Gunawan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinanmu Tuhan, atas bimbinganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Kalau yang akan menuntun kami Tuhan menuju kemenangan-kemenangan yang telah Engkau janjikan bagi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan bahwa Engkau adalah kemenangan bagi kami Tuhan. Amin. Kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Kau adalah harapanku Tuhan. Kau adalah benteng hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa Engkau kami akan jatuh Tuhan. Kami hanya bersandar kepada tangan-Mu. Kami akan pegang Engkau seterusnya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan Tuhan yang telah menopang kami Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman seiman kami yang telah menopang, memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Sehingga kami dapat tetap teguh, tetap mengangkat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami sini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Samuel, Engkau memberkati Richard Tuhan, Engkau juga memberkati yang hadir hari ini Tuhan. Ya, Kami mohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku Tuhan. Hanya Engkaulah kemenanganku Tuhan. Terima kasih kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Kita akan